Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luciatul Fiza dari kelas X7C NPM 2018 135000258. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang membuktikan identitas trigonometri dari mata kuliah PKMM dan dosen pengampunya yaitu Bapak Kasih Haril Basuki SSI MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan membuktikan identitas trigonometri dan apa manfaatnya? Nah, jadi identitas trigonometri ini adalah dua fungsi trigonometri yang berbeda, tapi grafik fungsinya itu sama. Dan apa sih manfaat, apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Jadi, tujuannya adalah untuk membangun kemampuan kita dalam membuat suatu bentuk trigonometri menjadi bentuk yang lainnya. Berikutnya, identitas trigonometri. Jadi sebelum kita dapat menentukan identitas trigonometri, kita harus mengetahui nih langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan identitas tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menyelesaikan salah satu ruas terlebih dahulu. Nah, kita memilih luas yang lebih kompleks atau bentuknya itu tidak sederhana. Yang kedua, pergunakanlah operasi aljabar yang sesuai dengan rumus-rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita menyamakan hasilnya dengan ruas temannya atau ruas yang lainnya. Dan jika hasil akhirnya sama dengan ruas yang lainnya, maka bentuk identitas itu terbukti benar. Nah, berikutnya, di sini saya menuliskan rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, dari ketujuh rumus-rumus jumlah selisih dua sudut ini, yang ketujuh ini ada identitas dasar dari menentukan identitas trigonometri. Nah, ada 8 identitas. Nah, dari 8 identitas ini dibagi menjadi 3 identitas. Nah, yang pertama, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini termasuk ke dalam identitas kebalikan. Dan yang keempat dan yang kelima ini termasuk ke dalam identitas rasio. Yang keenam, 7, dan 8 ini termasuk ke dalam identitas Pythagoras. Nah, berikutnya ini adalah rumus-rumus dalam menentukan identitas trigonometri. Ada 12 rumus. Yang pertama, 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin dikali alfa plus beta ditambah sin dikali alfa min beta. Yang kedua, ada sin alfa cos beta itu sama dengan setengah sin dikali alfa plus beta ditambah sin dikali alfa min beta. Yang ketiga, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dikali alfa plus beta dikurang sin alfa dikurang sin dikali alfa min beta. Nah, dan seterusnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal, buktikanlah identitas di bawah ini yang A. 2 dikurang sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kita selesaikan. Nah, kita di sini akan memilih ruas yang kiri karena bentuk ruas yang kiri ini bentuknya lebih kompleks atau tidak sederhana. Nah, ruas kiri sama dengan kita tuliskan kembali 2 min sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa sama dengan, nah kita harus mengingat identitas sebelumnya. Di sini saya tuliskan kembali. Jadi kita tuliskan 2 min atau 2 dikurang 1 per cos kuadrat alfa. Kenapa? Karena sekan itu sama dengan 1 per cos. Jadi sekan ini, sekan kuadrat alfa kita ganti dengan 1 per cos kuadrat alfa. Dibagi 1 per cos kuadrat alfa. Sekannya sama-sama kita ganti dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. 2 ini kita kalikan dengan cos kuadrat alfa. Menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Per, kita akan menyamakan penyebutnya dengan yang bawah. Per cos kuadrat alfa dibagi lagi 1 per cos kuadrat alfa. Sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Kita sederhanakan bentuk yang ini. Nah, si cos kuadrat alfanya kita coret karena ini penyebutnya sama, jadi bisa kita coret atau kita sederhanakan. Nah, tersisa 2 cos kuadrat alfa min 1 dibagi 1, hasilnya 2 cos kuadrat alfa min 1. Sama dengan 2 dikali 1 min sin kuadrat alfa min 1. Di sini saya sudah tuliskan. Nah, jadi cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfanya kita ganti dengan 1 min sin kuadrat alfa min 1.
sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali min sin kuadrat alfa itu sama dengan min 2 sin kuadrat alfa min 1 kita tulis. Lalu sama dengan 2 ini yang depan kita kurangkan dengan 1 yang di belakang. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfanya kita tulis kembali. Nah, kita sudah menentukan hasil akhirnya yaitu 1 min 2 sin 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kita samakan dengan bentuk yang lainnya atau bentuk temannya. Nah, bentuk di ruas kanan ini sama-sama 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi identitas trigonometri ini sudah terbukti benar. Nah, contoh soal yang kedua, yang B, tangan alfa ditambah kotangan alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan kotangan alfa. Nah, di sini kita mengubah bentuk yang bukan cos atau sin. Jadi yang kita ubah adalah tangan dan kotangannya. Jadi kita akan mengubah bentuk ruas kiri ini karena dia bentuknya lebih kompleks. Ruas kiri sama dengan tangan alfa ditambah kotangan alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan tangan alfanya kita ganti, kita mengingat di identitas dasar sebelumnya, tangan alfa itu sin per cos alfa, ditambah kotangan alfa itu kebalikannya, cos alfa per sin alfa, dikali cos kuadrat alfa. Sama dengan, kita kalikan silang, sin alfa dikali sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa, ditambah cos alfa dikali cos alfa sama dengan cos kuadrat alfa, per cos alfa dikali sin alfa sama dengan sin alfa cos alfa dikali cos kuadrat alfa. Sama dengan, nah kita mengingat lagi identitas dasar sebelumnya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi kita tuliskan di sini 1. Nah, kita akan menyederhanakan penyebutnya. Si cos alfanya kita coret, si cos alfa yang di sini kita coret 1, tersisa cos alfa dan sin alfa. Kita tuliskan jadi 1 per sin alfa dikali cos alfa. Sama dengan 1 dikali cos alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, kita mengingat lagi identitas dasar sebelumnya bahwa cos per sin itu sama dengan kotangan. Jadi cos alfa per sin alfa sama dengan kotangan alfa. Nah, kita sudah menemukan hasil akhirnya. Kita bandingkan dengan bentuk yang lainnya. Sama-sama kotangan alfa, jadi identitas ini terbukti benar. Nah, berikut ini adalah latihan soal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, mohon dibuat maaf, dan apabila ada kesalahan, mohon dibuat maaf juga yang seluruh-seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.